Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas pemuridan pola hidup berjemaat atau HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 0607 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 0000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini, sebab Dia sumber kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku
kita. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang hidup di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Engkau selalu bersama kami ya Tuhan. Berikan kekuatan, pengharapan dan kemenangan bagi setiap kami. Yes. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yes. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeah. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Hey! Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkau Allah yang berkuasa, memberikan kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang menyediakan kemenangan bagi setiap kami. Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menopang hidup kami, dan Engkau selalu menyediakan kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku.
tak ku andalkan kekuatanku. Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku. Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Ku percaya Kau menopangku, Kau kekuatanku, Kau yang menyertaiku. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan nyata di dalamku. Ku percayakan hidupku di dalam anugerah-Mu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kekuatanku. Kau kota bentengku, Kau perisai hidupku. Percaya, percaya, aku aman di dalam-Mu. Aku aman di dalam-Mu. Sebab Roh-Mu bekerja, sebab Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagiku, dan Kau sertai jalan-jalanku. Kau berikan ku kekuatan-Mu, oh Yesus. Terima kasih, oh, terima kasih Tuhan.
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Minggu ketiga dari bulan Agustus ini saya percaya bahwa kita terus memiliki anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kemurahan serta kebaikan Tuhan tak pernah berakhir sampai kesudahan zaman. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di sepanjang bulan Agustus ini kita belajar satu tema dalam topik khotbah-khotbah yang disampaikan setiap minggu dalam bulan Agustus ini. Tuhanlah yang menyelesaikannya bagiku. Di minggu pertama adalah bagianku mendengar dan melakukan. Minggu kedua adalah bagianku memuji dan menyembah Tuhan. Dan minggu ketiga ini adalah Tuhanlah kekuatanku. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kenyamanan, kemewahan, kekayaan, kesuksesan, sesuatu hal yang dicari dan diinginkan oleh setiap orang. Hal ini sah-sah saja dan tidak ada yang salah akan hal itu. Namun akan bermasalah bila sikap hati berubah yang pada awalnya ketika waktu berjuang untuk memperoleh itu semua selalu mengandalkan Tuhan. Namun sesudah memperolehnya dalam hati berkata, semuanya itu adalah oleh karena hebat, kekuatan, kepintaran saya. Bahkan lebih naifnya, bila segala yang diperoleh dijadikan andalan, sandaran, dan kekuatan. Tidak jarang di saat orang sedang bergumul atas usaha, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, pasangan hidup, dan sebagainya, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi setelah semuanya itu diperoleh, seringkali tidak lagi bersandar kepada Tuhan sang pemberi hidup dan kekuatan.
tetapi kepada apa yang diberikan. Hatinya melekat kepada pemberian daripada kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Di sini pentingnya berhati-hati dan selalu menjaga sikap hati atas semua berkat yang diperoleh dari Tuhan. Tuhan sendiri memperingati bangsa Israel agar mereka tidak berubah setia dan sikap hati ketika mereka telah diberkati olehnya di tanah perjanjian yang Allah janjikan bagi mereka. Sebagaimana yang dicatat dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan ayat 16 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Terhadap segala hal yang kita peroleh, kita harus menjaga hati kita agar tidak terikat kepadanya, tidak mencintainya melebihi dari Sang Pemberi kehidupan. Kita harus selalu waspada kepada hati kita agar kita tidak menyimpang dari mengasihi Tuhan kepada mengasihi pemberiannya. Mengapa kita harus menjaga sikap hati kita terhadap itu? Bahwasanya ketika hati kita terikat kepada harta, maka kita tidak akan lagi mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kita akan menyimpang dari jalan-jalannya. Kita akan mengesampingkan kebenaran firman-Nya. Kita akan menjadi tinggi hati dan mengandalkan kekuatan diri sendiri dan manusia. Hal ini sangat membahayakan hidup kita. Tahukah saudara-saudari, bila sudah mengandalkan diri sendiri dan mencintai pemberian Tuhan lebih daripada Tuhan itu sendiri, akibatnya sangat fatal. Hal yang pertama dapat terjadi adalah tidak mengalami kebahagiaan. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Yang kedua adalah kejahatan akan mengakar dalam hati. 2 Timotius 6 ayat 10, Paulus mengatakan, karena segala akar kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bagian ketiga, hidup terkutuk. Sebagaimana Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Mengandalkan diri sendiri, mencintai pemberian Tuhan lebih daripada Tuhan itu sendiri, akibatnya sangat fatal, saudara. Adalah dapat membuat masa depan menuju kepada kebinasaan. 4 hal ini tentu sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan diharapkan terjadi bagi hidup kita. Namun hal itu pun terus mengintip dan mengintai sekalipun kita telah menjadi percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita tetap dan selalu berjaga-jaga agar kita tidak terperangkap oleh sikap hati yang mencintai pemberian Tuhan lebih daripada Tuhan Sang Pemberi hidup. Kita perlu dan harus menjaga hati dari ketamakan, kekikiran, cinta harta, dan pengandalan diri sendiri dan manusia. Agar kita tetap terjaga
dari semua cinta dunia ini. Kita harus rendah hati dengan merendahkan diri untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari segala atas segala perkara yang kita hadapi setiap hari dengan beribadat terlebih dahulu kepada Tuhan. Di waktu-waktu yang telah kita siapkan dan sediakan hanya untuk Tuhan. Juga di dalam segala hal yang kita lakukan tidak untuk manusia, tetapi semuanya itu adalah untuk Tuhan. Bahwa kita dapat meraih keberhasilan, kesuksesan, kemewahan, kenyamanan. Itu semua karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Memberikan kita hikmat pertolongan untuk mencapainya. Hidup dan semua yang ada pada kita adalah oleh karena kasih karunia Tuhan semata-mata bagi kita. Itu sebabnya tidak ada satupun yang kita megahkan, andalkan dan banggakan selain hanya Tuhan itu sendiri. Hanya Tuhanlah yang diandalkan. Kepadanya sajalah kita bersandar, berharap dan percaya. Agar sikap hati kita senantiasa terjaga dan tidak menyimpang kepada yang lain. Selain hanya kepada Tuhan saja. Kitab Amsal memberikan satu nasihat. Kitab Amsal adalah salah satu dari kitab sastra yang berisi macam-macam nasihat. Pada pasal 3 dituliskan beberapa macam nasihat dan ajaran agar kita tidak menyimpang dan terjaga dari cinta dan mengandalkan harta dan diri sendiri. Nasihat penulis kitab Amsal ibarat seorang ayah kepada anak sendiri yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Pada nats ini ada 5 nasihat yang dituliskan oleh penulis kitab Amsal. Ada 3 nasihat yang bersifat positif dan 2 nasihat bersifat larangan. Itu pertama saudara adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam King James Version dia katakan trust in the Lord with all thine heart. Saudara, trust bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayai atau menyerahkan sesuatu, yaitu seluruh hati hanya kepada Tuhan. With all thine heart, menyangkut jiwa, perasaan dan kehendak semuanya kepada Tuhan. Tidak boleh ada sedikit pun yang menyelinap dan menyusup di dalam hati kita untuk cinta akan yang lain. Percaya dan pengandalan kepada apapun dan siapapun. Hal itu saudara akan dapat mencemarkan atau menodai hati kita. Yang membuat kita meragukan atau mencurigai Tuhan atas hidup kita. Dan segala perkara yang kita hadapi. Kita harus menutup celah atas semua hal yang ingin mempengaruhi hati kita. Untuk meragukan dan mencurigai Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Nasihat pertama ini merupakan kunci dari semua nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita diperintahkan untuk mempercayai Tuhan secara terus-menerus tanpa memandang waktu. Nasihat ini muncul karena banyak hal yang dapat membuat manusia merasa nyaman selain Tuhan. Seperti ilah-ilah lain, harta, jabatan, suami, istri, uang, dan lain-lain. Sehingga kedaulatan Allah mulai diragukan. Padahal jika manusia berharap kepada oknum atau materi di luar Allah, mereka tidak akan pernah bahagia karena semua itu tidak kekal. Tuntutan untuk percaya kepada Allah harus dilakukan dengan sepenuh hati atau segenap hati. Artinya tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh ada sedikit pun yang menyelinap dalam hati untuk percaya kepada yang lain selain hanya kepada Tuhan saja. Tidak boleh berbagi hati kepada yang lain. Karena bila hati berbagi kepada yang lain, artinya mendua hati. Dan pasti akan meragukan Tuhan. Maka bila demikian, hidup tidak akan tenang. Hidup damai sejahtera dan tenang dalam segala keadaan akan kita peroleh bila dengan sepenuh hati kita mengandalkan dan percayanya kepada Tuhan. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nasihat ini Bapak Ibu adalah merupakan larangan.
Melalui penulis kitab Amsal, Allah menegur setiap orang, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengapa saudara? Manusia adalah pribadi yang memiliki berbagai kelemahan. Bahkan tidak ada kebaikan di dalam dirinya karena ia telah jatuh di dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Ketika manusia bersandar kepada dirinya sendiri, maka tidak akan ada kebaikan yang diterimanya. Bahkan hal-hal yang mengerikan akan menimpa hidupnya. Sebagaimana Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kutuk menjadi sesuatu hal yang mengerikan, yang membuat hidup menderita dan tidak mengalami kebahagiaan. Karena itu, Tuhan melarang kita untuk mengandalkan diri sendiri dan manusia. Kita harus berjaga-jaga dan terlebih dalam menjaga hati kita. Jangan sampai tercemar, ternoda oleh sikap hati yang mengandalkan diri sendiri. Kita harus bersungguh-sungguh merendahkan hati dan diri bahwa hanya Tuhanlah yang kita andalkan dan percaya, bukan diri sendiri dan manusia. Allah adalah sumber hidup kita. Kita ada karena Tuhan dan untuk Tuhanlah kita hidup, dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu, dalam semua rencana, keputusan dan tindakan kita. Hendaklah kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan kehendaknya sebagai keinginan tertinggi kita. Setiap hari kita harus hidup dalam hubungan yang erat dan percaya Allah. Senantiasa mengharapkan pengarahan dari Dia dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa dan ucapan syukur adalah sarana mengakui Allah yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita, serta menuntun kita kepada seluruh kebenarannya yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita atas hidup kita. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran kita adalah doa. Mengapa doa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Hal yang pertama, oleh doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Hal yang kedua, oleh doa damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Dan yang ketiga, oleh doa Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Dan kemudian oleh doa kita menerima rahmat, kasih karunia dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Oleh doa kita yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Mengakui Allah harus dilakukan secara terus-menerus dalam segala keadaan. Termasuk di saat kita melakukan segala sesuatu. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apabila kita melaksanakan hal ini, Allah berjanji untuk meluruskan jalan kita, yaitu Dia akan menuntun kita menuju sasaran yang ditetapkannya untuk kehidupan kita, menyingkirkan semua halangan dan memungkinkan kita untuk melakukan pilihan yang betul. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Itu yang dicatat dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Mengakui Allah dalam segala hal adalah sikap penyerahan hidup dan segala perkara yang kita hadapi. Bila segalanya diserahkan kepada Tuhan, baik yang dipikirkan dan direncanakan, baik yang akan kita lakukan dan sedang dilakukan, serta hasil dari yang kita lakukan, maka damai sejahtera Allah menguasai hati dan seluruh hidup kita, yang memberikan kekuatan untuk menatap hari esok dan memperoleh segala berkat dari Allah yang telah Ia sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Keempat adalah jangan menganggap dirimu sendiri bijak.
Nasihat keempat ini juga berupa larangan, Bapak Ibu. Firman Tuhan menyatakan kepada kita supaya kita jangan menganggap diri kita sendiri bijak. Manusia tidak ada yang bijak karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Kebijaksanaan hanya kita peroleh tatkala kita mendengar firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Dampak seseorang menganggap dirinya sendiri bijak, yaitu harapan untuk memperbaiki dirinya lebih sulit daripada orang yang bebal. Amsal 26 ayat 12 berkata, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Lebih mudah mengajar kebenaran kepada orang bebal dibanding dengan orang yang menganggap dirinya bijak. Masih ada harapan bagi orang bebal untuk bisa sadar dan memperbaiki dirinya dibanding dengan orang-orang yang menganggap dirinya bijak. Orang yang menganggap dirinya bijak sukar sekali untuk diajar. Dan ia menganggap bahwa dirinya lebih tahu dari orang lain sehingga tidak perlu untuk diajar dan dinasihati oleh orang lain. Dampak seseorang menganggap dirinya sendiri bijak yaitu menjadi manusia celaka. Karena ia hidup berdasarkan kebenaran dirinya sendiri, bukan berdasarkan kebenaran firman Allah. Sebagaimana yang dicatat dalam Yesaya 5:21, dikatakan celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pinter. Alangkah celakanya kehidupan manusia yang menganggap dirinya bijak. Ia hidup menurut kebenarannya sendiri, bukan berdasarkan firman Allah. Orang seperti ini mengesampingkan firman Allah karena ia merasa lebih tahu apa yang baik bagi dirinya sendiri. Dampak seseorang menganggap dirinya sendiri bijak, yaitu Allah tidak akan menghormati dia. Karena dalam hidupnya pun tidak mau diatur oleh firman-Nya. Sebagaimana yang ditulis dalam Ayub 37 ayat 24. Oleh sebab itu orang takut akan menghormatinya. Ia tidak menghormati mereka yang menganggap dirinya bijak. Orang yang menganggap dirinya bijak sudah tentu hidup menurut kemauannya sendiri. Ia tidak mau diatur oleh firman Allah. Karena kehidupannya yang tidak mau diatur oleh firman Allah, maka Allah pun tidak akan menghormati orang seperti itu. Jika ada manusia yang menyangka dirinya bijak, ia pasti tidak akan percaya kepada Allah. Ia pasti akan sombong dan menganggap dirinya sendiri mampu berbuat apapun. Jadi manusia dilarang untuk menyangka bahwa dirinya bijak. Ingat, sumber kebijaksanaan adalah dari Allah. Yang kelima, takut akan Tuhan dan jauhlah yang jahat. Apa arti takut akan Tuhan sehingga kepada orang-orang yang melakukan dia berikan begitu banyak janji? Apa arti takut akan Tuhan sesungguhnya? Takut akan Tuhan adalah bukan semacam perasaan ngeri atau ketakutan terhadap Tuhan. Bukan juga sebagai perasaan hormat yang remeh. Seperti rasa hormat yang ditunjukkan kepada kolega. Dalam sebuah kerajaan, seseorang tidak menghormati rajanya dengan cara yang sama seperti ia menghormati rekan kerjanya. Bahkan sekalipun ia telah memiliki keberanian penuh di hadapan tahta raja. Sebagaimana kita yang melalui darah Kristus telah memiliki keberanian di hadapan tahta Allah. Bahkan seandainya pun ia adalah seorang anak raja. Sebagaimana kita melalui iman. Tetapi saja ia hanyalah sebuah subjek di hadapan raja. Kepada semua raja, apalagi raja di atas segala raja, penghormatan penuh wajib kita berikan. Di sisi lain, seorang anak raja tidak akan menghadap raja dengan cara yang sama seperti seorang asing melakukannya. Seorang anak raja akan menghampiri raja bukan dengan perasaan ngeri atau ketakutan, melainkan dengan keberanian dan keyakinan karena tahu bahwa dia adalah bapaknya yang penuh kasih. Pada saat yang sama, ia juga harus menghampiri raja dengan rasa hormat yang mendalam karena mengerti bahwa ia bukan sedang menghadapi rekannya melainkan Bapa yang adalah Allah yang maha tinggi. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dengan kata lain, fakta bahwa kita adalah anak Raja seharusnya membuat kita mengerti bahwa makna takut akan Tuhan di sini tidak seharusnya dimengerti sebagai sebuah teror. Semacam perasaan ketakutan kepada Raja.
Justru takut akan Tuhan seharusnya dimengerti sebagai rasa hormat yang dalam, rasa hormat yang tertinggi yang selayaknya diberikan seorang anak kepada Bapa yang teramat dikasihinya, yang juga merupakan pencipta segala sesuatu, Allah yang maha tinggi. Takut akan Tuhan berarti kita menghampiri Dia seperti seorang anak menghampiri Bapa dengan keberanian dan tanpa rasa takut kepadanya. Dan sebagai seorang yang menghadap Allah yang maha tinggi dengan rasa hormat yang terdalam. Ibrani 4 ayat 14-16 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Ini bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus yang telah menjembatani keterpisahan antara kita dengan Allah. Sehingga semua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dapat menjadi anak-anak Allah. Itu yang dicatat dalam 1 Yohanes 5 ayat 1. Seperti juga yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18-19. Dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bila kita mengasihi Allah, kita tidak akan ketakutan terhadapnya. Karena ketakutan dan kasih tidak dapat berjalan seiring. Namun sekali lagi, kita pun tidak boleh menghampiri Allah dengan sikap yang sama seperti kita menghampiri sesama. Yang mungkin hanya dengan sedikit saja rasa hormat. Juga jangan menghampiri Allah tanpa menyadari akan keagungannya. Bila kita datang kepadanya dengan ketakutan, maka kita tidak mengasihi Dia sebagaimana seharusnya. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Takut akan Tuhan berarti melakukan kehendaknya. Dengan kata lain, mau mengambil sebuah langkah iman untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang akan terjadi, atau ketika kita belum dapat melihat gambaran utuhnya. Mereka yang takut akan Tuhan pasti rindu melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang Bapak katakan bagi kita adalah sesuatu yang paling bernilai dan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, oleh karena perkataan itu berasal dari mulut Bapak sendiri. Jadi takut akan Tuhan, hormat yang mendalam kepada Tuhan dan kehendaknya, serta ketaatan kepada Tuhan dan kehendaknya berjalan beriringan satu dengan yang lain. Karena di dalam sebuah keluarga, apabila anak-anak tidak mau mematuhi ayahnya, bukankah berarti mereka pun tidak menghormatinya? Mungkin mereka menghampiri Bapa hanya untuk memperoleh sesuatu darinya. Dan bukan karena mereka sungguh-sungguh mengasihi atau menghormatinya. Seandainya mereka mengasihinya, mereka akan menyimpan kehendaknya di dalam hati. Mereka akan melakukan kehendaknya itu. Sayangnya, ada banyak orang Kristen seperti ini. Mereka menghampiri Tuhan hanya ketika membutuhkan sesuatu sembari menjalani kehidupan di dunia ini. Sama seperti yang dunia lakukan. Jelas sekali sikap seperti ini harus berubah. Seharusnya kita memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Sebagaimana yang ditulis dalam Matius 6 ayat 33. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus untuk meneladani Yesus Kristus yang ditulis di jemaat Filipi dalam Filipi 2 ayat 5-11. Dikatakan tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah teladan bagi kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran
dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Paulus menuliskan kepada kita agar kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Tuhan Yesus Kristus. Pikiran dan perasaan seperti apa yang dimaksud? Pikiran dan perasaan ketaatan bahkan sampai mati. Pikiran dan perasaan bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Yesus mengatakan begini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kita tidak dapat berkata bahwa kita mengasihi Tuhan apabila tidak menuruti firman-Nya. Demikian pula saya percaya bahwa kita pun tidak dapat berkata bahwa kita takut akan Tuhan apabila kita tidak melakukan kehendak-Nya. Jadi takut akan Tuhan berarti juga ketaatan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan berarti menyimpan dan melakukan kehendak-Nya apapun yang terjadi. Takut akan Tuhan dalam satu kalimat singkat adalah berpegang kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dengan penghargaan kita yang tertinggi terhadap-Nya. Takut akan Tuhan bukan rasa hormat yang remeh, seperti rasa hormat terhadap orang lain yang setara dengan kita. Juga bukan ketakutan atau perasaan ngeri kepadanya. Sebaliknya, takut akan Tuhan adalah rasa hormat yang terdalam, yang mendalam, yang selayaknya kita persembahkan kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Allah, kepada pencipta segala sesuatu, dan melakukan kehendak-Nya. Takut kepada Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan apapun. Segalanya Allah sediakan dan diberikannya kepada kita sebagai pribadi yang dipercaya oleh Allah. Ganjaran orang takut akan Allah adalah dapat dipercaya dalam segala hal. Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertian sendiri, mengakui Dia dalam segala laku kita, tidak menganggap diri sendiri bijak dan hidup takut akan Tuhan, maka hikmat surgawi akan mengalir bagaikan mata air yang tak pernah kering, yang memberikan kesegaran, kekuatan untuk menghadapi dan menyelesaikan segala perkara dengan tuntas bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau masih berbicara kepada kami. Engkau masih membuka hati kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini ya Tuhan, tertulis ia di dalam hati kami dan Engkau taruh itu di dalam akal budi kami. Sehingga setiap hari kami memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap mencintai Tuhan. Kami tidak mengandalkan diri sendiri. Kami tetap mengakui Allah dalam segala hal. Kami hidup takut akan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau. Kami tidak bersandar kepada pengertian kami.
Tapi satu-satunya yang kami andalkan dan kami harapkan, kami percaya adalah Tuhan sendiri. Kiranya firman-Mu ini Engkau meteraikan di dalam hidup kami. Agar hidup kami dari hari ke hari menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena hidup kami berkenan kepada Tuhan, kami juga percaya ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan Engkau memberikan kami kekuatan untuk menyelesaikan setiap perkara-perkara di tengah-tengah perjalanan hidup kami di bumi ini. Kami akan menyelesaikan itu semua dengan tuntas, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena penyertaan Tuhan atas hidup kami oleh Yesus Kristus yang sanggup menyelesaikan itu semuanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan bila engkau berserah kepada Dia, Bapa yang kekal, yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, memberkati hidupmu dan menyertai engkau dengan Ia memberikan Roh Kudus untuk menolong, memimpin engkau kepada seluruh kebenarannya. Mari angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang telah mempersekutukan dirinya dengan dirimu. Dengan Ia memberikan engkau pribadi Roh Kudus untuk menuntun dan memimpin setiap langkah demi langkahmu. Sehingga hidupmu menjadi hidup yang berkenan di hadapannya. Dan apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini
sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.